Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-323. Sementara Xiaoyan memurnikan energi liar dan ganas di dalam tubuhnya dengan susah payah. Ada sebuah alun-alun di kota yang ramai sejauh 5.000 kilometer. Pada saat ini, ada orang-orang yang datang dan pergi ke segala arah. Ada beberapa formasi teleportasi besar di alun-alun. Banyak orang menggunakan formasi tersebut untuk menuju ke wilayah tengah. Selain beberapa pasukan besar, hanya tempat ini yang memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke wilayah tengah di seluruh wilayah selatan. Kota besar ini juga merupakan kota paling ramai di seluruh wilayah selatan. Ibu kota provinsi wilayah selatan disebut kota kuno Gurun Selatan. Pada saat ini, di jalan lebar yang mengarah ke alun-alun tempat formasi teleportasi berada, sosok berpakaian putih mendekat dari jauh. Dia perlahan berjalan menuju alun-alun. Orang itu tampak berjalan perlahan. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sol sepatunya tidak menyentuh tanah saat dia berjalan. Dia berjalan di udara dengan angin di bawah kakinya. Meskipun dia berada cukup jauh, dia sudah tiba di depan alun-alun dalam rentang beberapa tarikan napas. Ketika dia tiba, pria itu tanpa ekspresi menyerahkan sejumlah besar koin roh yang akan membuat mata siapapun memerah. Dia kemudian melewati kerumunan dan melangkah ke formasi teleportasi yang belum diaktifkan. Baru setelah memasuki formasi itu, pria itu mengangkat wajah mudanya, yang tampak sangat dingin. Dia dengan lembut mengangkat dagunya saat tatapannya tertuju ke langit yang jauh di arah barat laut. Aura dingin yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa orang yang lebih dekat dengannya tanpa sadar memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi. Aura dingin ini seperti hantu ganas yang merangkak keluar dari neraka, meskipun tidak memiliki sifat mematikan. Itu menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Xiaoyan, tunggu saja, kamu menghancurkan klanku. Aku pasti akan mengambil kembali hutang ini. Saat teriakan pria itu yang sangat kesal dan serak terdengar, sepasang tangan cantik yang tersembunyi di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Pria muda itu adalah tuan muda pertama dari klan Su, Sujen. Ketika Xiaoyan telah melewati kota Yanluo, pada saat berikutnya, formasi teleportasi di bawah kaki Sujen memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang menghalangi pandangan semua orang. Segera, ketika cahaya keemasan itu menyebar, Sujen dan beberapa sosok manusia lainnya dalam formasi teleportasi menghilang dari formasi teleportasi. Keramaian dan kemakmuran di kota terus berlanjut. Namun, ada kebencian mengerikan yang belum sepenuhnya hilang yang bertahan di atas kota untuk waktu yang lama. Bang! Sebuah ledakan yang tak dapat ditahan lagi dipancarkan dari dalam pusaran itu. Kuali obat yang menggumpal dari api surgawi pecah. Seketika, energi Doki yang sangat liar dan ganas dengan cepat menyapu keluar. Di bawah energi liar dan ganas ini, semua pertahanan api surgawi Xiaoyan seperti selembar kertas tipis yang mudah hancur. Segera setelah itu, badai energi menyapu ke arah urat dan tulang di tubuh Xiaoyan. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wajah Xiaoyan langsung menjadi pucat karena ketakutan ketika api surgawi tersembar. Hatinya langsung menjadi sangat serius. Dia buru-buru mengendalikan Doki yang bergolak di dalam pusaran di tubuhnya dan menggumpalkan lapisan film Doki yang padat di dalam tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk memblokir energi Doki yang liar dan keras. Namun, meskipun menggunakan seluruh kekuatannya, Xiaoyan masih kesulitan memblokir serangan energi Doki yang liar dan keras. Doki yang liar dan keras itu seperti banyak palu besar yang dengan keras menghantam film Doki yang telah menggumpalkan Xiaoyan. Setiap kali bertabrakan, itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit lebih pucat. Hanya dalam waktu singkat, wajah Xiaoyan telah menjadi benar-benar tak berdarah dan sepucat kertas. Bang! Mengikuti suara bang teredam lainnya yang dipancarkan, film Doki yang telah menggumpal di permukaan jalur Qi dan organ dalam Xiaoyan akhirnya hancur dengan keras. Segera setelah itu, Doki menyapu keluar dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Aura seluruh tubuhnya juga langsung menjadi lemah. Raungan, ekspresi Xiaoyan sangat ganas. Mulutnya, yang diwarnai merah oleh darah segar, mengeluarkan raungan tajam dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan dalam darah di tubuhnya langsung diaktifkan. Dalam sekejap, Doki dalam tubuh Xiaoyan juga menjadi sangat tebal dan liar dan ganas. Dalam sekejap, kekuatan ini sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari energi Doki yang liar dan ganas. Pada akhirnya,
Energi yang liar dan ganas itu hanyalah sekelompok besar doki. Setelah terus disempurnakan oleh api surgawi selama setengah tahun, energi liar dan ganas yang meletus dari ratusan petir itu mungkin telah menyatu. Namun, tingkat sifat liar dan ganasnya jelas telah menurun. Dari sudut pandang lain, ini juga menunjukkan hasil penyempurnaan. Namun, ini pada akhirnya bukanlah solusi jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan garis keturunan dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap habis. Doki yang liar dan ganas itu benar-benar mengambil kesempatan untuk menyerang jalur ki dan daging Xiaoyan. Setelah ini, tubuh Xiaoyan juga mulai membengkak tak terkendali dengan cara yang aneh. Apa? Hati Xiaoyan sangat khawatir. Awalnya, dia ingin menekan sementara energi liar dan ganas itu. Siapa yang tahu bahwa dia akan berakhir melampaui batas dan benar-benar berakhir dengan melukai dirinya sendiri. Pada saat ini, hati Xiaoyan sangat serius. Meskipun dia memiliki niat untuk menghentikan energi doki yang liar dan ganas itu, doki di dalam tubuhnya telah tersebar oleh energi dalam kondisinya saat ini. Dia juga tidak dapat mengumpulkan api surgawi. Dia hanya bisa menyaksikan dengan matanya sendiri saat tubuhnya perlahan membengkak seperti balon yang mengembang di bawah energi tersebut. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sialan, dalam waktu singkat, tubuh Xiaoyan telah mengembang dengan paksa lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan ukuran alisnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti beruang besar. Daging di sekujur tubuhnya telah terkoyak di bawah dampak energi tersebut. Darah segar menyembur keluar dari retakan di sekujur tubuh Xiaoyan. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, Xiaoyan telah sepenuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang tampak menakutkan. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Mata merahnya menonjol keluar. Bola matanya hampir terbelah. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan hampir terpelintir menjadi bola. Wajahnya yang diwarnai merah dengan darah segar tampak sangat terdistorsi. Otot-otot di lehernya tampak seolah-olah akan terkoyak. Dari kepala hingga kaki, selama dia masih bisa mengendalikan tubuhnya saat ini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak tegang. Karena kondensasi energi yang ekstrim, dimanapun otot-otot menonjol, luka yang robek akan menjadi lebih besar. Daging dan darahnya akan terkoyak dan darah segar akan menyembur keluar. Itu sangat menakutkan. Kemungkinan besar bahkan binatang ajaib yang haus darah akan merasakan ketakutan di dalam hatinya dan merangkak serta gemetar jika melihat pemandangan seperti ini. Puci, itu belum semuanya. Darah merah menyala terus menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Gelombang pusing terus-menerus muncul di benaknya. Namun, rasa sakit yang menusuk di tubuhnya menyebabkan Xiaoyan terpaksa tidak sadarkan diri. Itu sangat menyakitkan. Raungan serak terdengar seperti guntur. Ruang kosong menjadi terdistorsi dan pecah di bawah raungan ini. Tubuh Xiaoyan masih membengkak liar dengan cara yang tak terkendali. Meski begitu, Guyu, yang tinggal di tubuh Xiaoyan, tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu saat terakhir tiba. Jika dia mengambil tindakan sekarang, Xiaoyan pasti akan diselamatkan. Namun, kegigihannya selama setengah tahun terakhir dan semua rasa sakit yang telah ia tanggung akan sia-sia. Inilah yang tidak ingin dilihat Xiaoyan. Itu juga merupakan tekad terakhir Guyu. Bagaimana mungkin Guyu tidak tergerak ketika melihat Xiaoyan kesakitan seperti itu? Namun, terkadang, kekuatan sulit didapat. Jika seseorang tidak berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya, ia tidak akan pernah tahu seberapa besar potensinya. Jika seseorang tidak bertahan, ia tidak akan pernah tahu seberapa jauh ia dari kesuksesan. Mungkin, kegigihan Guyu dalam menunggu dalam waktu yang singkat ini akan memberi Xiaoyan kesempatan langka. Dan penantian ini berlangsung selama 3 hari. Dengan kekuatan tubuh Xiaoyan, ia masih bisa bertahan selama 3 hari. Namun, jika ini terus berlanjut, Xiaoyan tidak akan terlalu jauh dari kematian. Kau agak terlalu terburu-buru. Kau memang sedikit tidak sabaran. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk membuat terobosan berturut-turut? Terlebih lagi, kau sekarang adalah seorang kaisar setengah bela diri. Namun, sudah sangat baik bagimu untuk bisa mencapai tahap ini. Keberanian seperti itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Selain itu, kamu mampu bertahan begitu lama di bawah kehancuran energi ini. Guyu mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan yang berlumuran darah. Dia tidak tahan melihatnya seperti ini. Namun, pada saat yang sama, dia merasa bersyukur. Tindakan Xiaoyan memang gila. Hasil akhirnya memang tragis. Namun, tidak peduli apa,
Xiaoyan mampu bertahan begitu lama di bawah energi mengamuk yang bahkan seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 tidak berani meremehkannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan bukan orang biasa. Kegagalan hari ini mungkin meninggalkan Xiaoyan dengan banyak rasa sakit. Namun, rasa sakit ini juga akan membangunkan Xiaoyan di masa depan. Dia tidak akan dibutakan oleh apapun yang dia lakukan. Ada kerugian, tetapi ada juga keuntungan. Cahaya lembut menyala dan Guyu muncul. Dia melambaikan lengan bajunya dan hendak membantu Xiaoyan menekan energi mengamuk di tubuhnya. Raungan. Namun, pada saat ini, seluruh kolam petir tiba-tiba berguncang hebat. Riak energi yang mengerikan menyapu seluruh kolam petir. Ekspresi Guyu sedikit berubah. Dia menoleh dan melihat sumber riak energi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, orang bisa melihat naga emas sepanjang 99 kaki mengambang di kolam petir alam kosong. Tekanannya yang menakutkan menyebabkan petir bergetar. Pada saat yang sama, Guyu merasakan bahwa energi liar dan ganas di dalam tubuh Xiaoyan telah ditarik sedikit di bawah tekanan naga besar itu. Raungan, naga besar itu melebarkan mulutnya. Raungan naga yang mencapai langit disertai dengan pilar cahaya keemasan yang melesat ke kehampaan tak berujung dan menghilang ke kedalaman. Segera setelah itu, tubuh naga besar itu tiba-tiba berubah. Disertai dengan angin kencang yang membuat petir di dekatnya terbang sejauh 1000 kaki. Kepala naga besar itu terangkat tinggi dan raungan naga yang sombong terdengar sekali lagi. Tak lama kemudian, petir emas yang mengerikan meraung keluar dari bagian terdalam kolam petir di kehampaan yang tak berujung. Tak lama kemudian, naga emas besar itu meraung dengan marah di depan mata Guyu dan menelan petir itu. Setelah menelan petir itu, naga besar itu mendengus secara simbolis. Setelah itu, ia menatap Xiaoyan, yang berlumuran darah, di samping Guyu. Cahaya ungu emas yang aneh di mata naganya yang besar itu berangsur-angsur menjadi lebih pekat. Bab ke-324. Tubuh besar Xiaojin dengan hati-hati melilit Xiaoyan yang bersimbah darah di tengah kolam petir. Tak lama kemudian, gelombang raungan naga yang rendah dan dalam terdengar. Tekanan aneh dipancarkan dari tubuh Xiaojin, menyebabkan semua petir di kolam petir bergetar. Xiaojin seperti raja di tempat ini. Setiap perubahan suasana hatinya akan menyebabkan perubahan pada semua petir di kolam petir. Jika Xiaojin hanya bisa memberikan sedikit tekanan pada petir-petir ini 1,5 tahun yang lalu, sekarang ia bisa mengendalikan hidup dan mati petir-petir ini. Orang-orang ini, dengan kecerdasan mereka yang lemah, tidak punya pilihan selain mematuhi semua perintah Xiaojin agar bisa bertahan hidup di kolam petir ini. Tubuh Xiaoyan yang membesar menjadi tenang setelah tekanan dipancarkan dari tubuh Xiaojin. Energi liar dan ganas di dalam tubuh Xiaoyan perlahan-lahan ditarik ke dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan karena tekanan Xiaojin. Munculnya pemandangan ini tidak hanya mengejutkan Xiaoyan, yang saat ini sedang menderita, tetapi bahkan Guyu, yang berdiri di belakang Xiaojin, memperlihatkan jejak keterkejutan di mata tuanya yang keruh. Tubuh Xiaoyan, yang hampir meledak, menjadi seperti balon kempes saat energi liar dan ganas itu berangsur-angsur terkumpul. Tubuhnya berangsur-angsur kembali ke ukuran aslinya. Namun, luka serius yang dideritanya menyebabkan Xiaoyan kesulitan bergerak. Xiaoyan mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani merilekskan tubuhnya. Ini karena saat dia rileks, luka-luka tegang di sekujur tubuhnya akan mengendur. Darah segar akan mengalir keluar bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dan rasa sakit yang dideritanya akan bertambah lagi. Dengan cara ini, Xiaoyan seperti bayi yang terluka yang dipeluk oleh naga besar. Guyu tidak tinggal diam. Pertama-tama ia memberi Xiaoyan pil obat penyembuh tingkat yang sangat lembut. Setelah itu, ia membantu Xiaoyan menyeka darah di tubuhnya. Namun, ekspresi di mata tua Guyu tanpa sadar mengeras tepat saat ia hendak bertindak. Ia memfokuskan matanya dan melihat bahwa Xiaojin, yang dengan lembut melilit tubuh Xiaoyan, secara bertahap menyerap darah yang mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Darah mengikuti sisik naga emas cerah dan mengalir ke sendi-sendi di antara sisik naga. Darah mengikuti celah dan diserap ke dalam tubuh Xiaojin. Ekspresi Guyu tidak banyak berubah saat melihat pemandangan ini. Namun, kilatan aneh tanpa sadar melintas di mata tuanya yang keruh. Sesaat kemudian, Guyu mengalihkan pandangannya setelah darah di tubuh Xiaoyan telah sepenuhnya diserap oleh Xiaojin. Ia menatap mata naga besar Xiaojin. Memang seperti ini lagi. Pada saat ini, ada cahaya ungu emas yang kaya mengalir jauh di dalam mata naga besar Xiaojin. Xiaojin tanpa sadar mengeluarkan raungan naga yang dalam dari mulutnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Beberapa saat kemudian, efek obat dari pil obat di tubuh Xiaoyan mulai berlaku. Pil obat tingkat yang misterius segera terungkap. Dalam beberapa jam yang singkat,
Sebagian besar luka di tubuh Xiaoyan telah sembuh. Tentu saja, ini juga karena luka Xiaoyan hanya bersifat fisik, meskipun tampak sangat mengerikan. Beruntung mereka tidak menyebabkan kerusakan serius pada kultivasi atau jiwanya. Kalau tidak, bahkan dengan pil obat tingkat D, Xiaoyan tidak akan bisa pulih secepat itu. Dengan pemulihan luka-lukanya yang cepat, aura di dalam tubuh Xiaoyan juga berangsur-angsur pulih. Beberapa hari kemudian, kulit Xiaoyan sekali lagi menjadi kemerahan. Dia segera memasuki kondisi pelatihannya lagi. Kali ini, dengan penekanan mutlak Xiaojin, energi liar dan keras di dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi sekelompok doki yang sangat lembut dan besar. Selama Xiaoyan melahapnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5. Xiaoyan tidak akan ragu ketika dihadapkan dengan kesempatan seperti itu. Dibandingkan dengan kondisi liar dan keras sebelumnya, jauh lebih mudah untuk memurnikan dan menyerap doki saat ini. Saat api surgawi terus memurnikan doki, kekuatan Xiaoyan juga meningkat pesat. Dalam waktu 2 bulan yang singkat, kekuatan Xiaoyan telah meningkat dari kaisar setengah bela diri bintang 4 awal menjadi setengah bela diri bintang 4 tingkat menengah. Proses pemurnian di dalam tubuhnya terus berlanjut. Kekuatan Xiaoyan juga terus tumbuh. Dengan teriakan keras, Xiaoyan meminjam untayan terakhir doki dari dalam tubuhnya dan mencoba menerobos penghalang untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5. Bang! Suara bang teredam terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Xiaoyan akhirnya kembali dengan kecewa. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai tahap akhir kaisar setengah bela diri bintang 4 setelah melahap doki, jumlah doki yang ia butuhkan untuk menerobos agar menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5 jauh lebih banyak dari ini. Dengan jumlah doki ini saja, mustahil baginya untuk menembus penghalang untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 4 dan menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5. Sialan, kenapa harus salah di saat seperti ini? Merasakan celah antara kekuatannya dan penghalang tak berbentuk itu, Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit amarah di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa jumlah doki yang telah dia pertaruhkan nyawanya untuk disempurnakan hanya sejumlah doki ini. Meskipun Xiaoyan saat ini tampaknya telah mencapai tahap akhir dari kaisar setengah bela diri bintang 4. Jumlah doki yang telah dia tembus untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 4 tidak perlu dikatakan. Meskipun kekuatan yang telah dia peroleh dalam waktu singkat tidak tampak lemah, jika dia bertarung melawan seorang ahli dengan level yang sama dengannya, dia akan menemukan bahwa kepadatan dokinya lebih rendah daripada lawannya. Terlepas dari apakah itu tabrakan keterampilan do atau konsumsi doki, dia akan jauh lebih rendah daripada lawannya. Dengan demikian, kekuatannya secara keseluruhan tentu saja akan jauh lebih rendah. Ini juga merupakan hal yang paling ditakuti Xiaoyan saat meningkatkan kekuatannya. Bagi Xiaoyan, menerobos dengan paksa untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5 bukanlah hal yang mudah. Dia juga tahu bahwa setelah menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5, dia mungkin harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menerobos. Akan tetapi, agar kekuatan jiwa dan kekuatan inkarnasinya dapat menembus batas, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya dia bersukacita tanpa alasan. Sialan, aku sudah bekerja keras. Tetapi pada akhirnya, aku masih tidak bisa menerobos. Mungkinkah aku benar-benar akan gagal di tahap akhir? Tidak, hari ini, aku pasti akan menerobos untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5. Alis Xiaoyan terjalin nerak. Api amarah di hatinya segera naik, dan aura kejam muncul dari lubuk hatinya. Xiaoyan tidak lagi peduli tentang hal lain. Dia secara paksa mengoperasikan doki di dalam tubuhnya dan mulai menyerang penghalang antara dia dan kaisar setengah bela diri bintang 5. Dalam sekejap, alasan Xiaoyan benar-benar tenggelam oleh api amarah di dalam hatinya. Dia dengan sepenuh hati ingin dengan paksa menerobos penghalang dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya untuk menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5. Namun, dia benar-benar lupa tentang keadaannya saat ini. Hancurkan, hancurkan untukku. Teriakan marah yang dipenuhi kegilaan tak henti-hentinya meletus dari lubuk hatinya. Dengan sebuah pikiran, doki di dalam pusaran di dalam tubuhnya mulai melonjak hebat. Teknik api dioperasikan dengan cepat. Meminjam doki di dalam tubuhnya, ia dengan paksa menyerang penghalang kaisar setengah bela diri bintang 5. Bang! Saat Xiaoyan tanpa henti menyerang penghalang itu lagi dan lagi, terobosan yang ia bayangkan tidak muncul sedikit pun. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi semakin marah. Tubuhnya yang sedang duduk bersila tiba-tiba bergetar. Matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan mulutnya terbuka lebar.
Mata dan mulutnya secara bersamaan memancarkan cahaya api yang luar biasa. Auranya terus meningkat saat dia menyerang ke arah penghalang kaisar setengah beladiri bintang 5. Pada saat ini, Guyu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia awalnya berpikir bahwa dengan temperamen Xiaoyan, tidak apa-apa jika dia gagal beberapa kali. Dan bahwa dia secara alami akan mundur dalam menghadapi kesulitan. Namun, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menjadi linglung saat ini? Dan bersikeras mencoba untuk menerobos dengan paksa. Dari kelihatannya, akan sangat sulit untuk menariknya kembali dengan paksa. Si bocah nakal ini, dia sudah menderita sekali. Kenapa dia masih begitu kekanak-kanakan? Jika dia gagal, maka dia gagal. Paling-paling, dia bisa berkultivasi lagi. Kenapa dia masih begitu keras kepala? Melihat tindakan gila Xiaoyan, Guyu merasa tak berdaya di dalam hatinya. Pada saat ini, aura Xiaoyan sedang berada di puncaknya. Jika dia dengan paksa menghentikannya, itu kemungkinan akan memengaruhi kultivasi Xiaoyan di masa depan. Jadi dia hanya bisa berharap tanpa daya bahwa Xiaoyan akan mampu menerobos dengan paksa. Hanya dengan melakukan itu dia akan mampu menstabilkan keadaan pikirannya saat ini. Bab 325. Hancurkan, hancurkan untukku. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Semua doki di tubuhnya melonjak keluar saat ini. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang penghalang antara Xiaoyan dan Kaisar setengah beladiri bintang 5. Bang! Sayangnya, terlepas dari bagaimana Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya, lapisan penghalang tak terlihat itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Terlepas dari seberapa kuat serangan Xiaoyan, semuanya tidak berguna. Sebaliknya, kekuatan Xiaoyan sendirilah yang mengalami serangan balik yang sangat hebat di bawah serangan berulang-ulang. Aura Xiaoyan juga menjadi lemah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kekuatannya akan sangat terpengaruh. Bocah ini, aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir bahkan aku yang tua tidak akan bisa mengendalikan hasilnya. Guyu bergumam pelan setelah melihat Xiaoyan dengan paksa mengarahkan doki di dalam tubuhnya dengan ekspresi gila untuk menyerang penghalang ban di bintang 5. Ekspresi serius tanpa sadar muncul di hati Guyu saat dia bergumam pelan. Mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk menerobos ke bintang kelima tanpa dukungan doki murni yang cukup. Meskipun ada energi petir yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memurnikannya saat ini. Guyu mungkin bisa membantu Xiaoyan menerobos ke bintang kelima, tetapi dia tidak akan melakukannya. Intinya adalah memastikan bahwa Xiaoyan aman. Guyu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos. Ketika Xiaoyan sekali lagi gagal menyerang penghalang, Guyu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Tubuhnya bergerak, dan dia tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke titik di antara kedua alis Xiaoyan. Raungan! Namun, tepat saat jari Guyu hendak mendarat di antara kedua alis Xiaoyan, Xiaojin, yang masih berada di sekitar Xiaoyan, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Raungan naga itu seperti gelombang besar yang menyapu ke arah Guyu bersama dengan gelombang tak terlihat yang kuat. Ekspresi Guyu tanpa sadar terkejut ketika dia melihat ini. Tubuhnya mundur 2 langkah. Baru kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan secara acak mematahkan gelombang tak terlihat yang menuju ke arahnya. Setelah itu, dia sedikit mengernyit saat dia melihat Xiaojin. Sudut mulutnya melengkung saat dia menegur Xiaojin. Anak kecil, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku mencoba menyelamatkannya? Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika aku yang tua ini masih tidak bertindak, pelatihan masa depan bocah ini akan merepotkan. Xiaojin jelas memahami kata-kata Guyu, tetapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Sebaliknya, tubuhnya yang besar sekali lagi berputar dan sepenuhnya mengelilingi Xiaoyan. Dengan cara ini, Guyu harus melewati Xiaojin jika ingin mendekati Xiaoyan. Guyu tanpa sadar merasa sedikit terkejut saat melihat tindakan Xiaojin. Meskipun Xiaojin belum berubah wujud menjadi manusia, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia biasa. Namun, tindakannya tidak tampak seperti dia berusaha menyelamatkan Xiaoyan. Anak kecil, cepatlah dan minggir. Xiaoyan akan sia-sia jika kamu menunda lebih lama lagi. Guyu sekali lagi mengerutkan kening pada Xiaojin dan dengan lembut menegurnya. Dia merasa tidak berdaya menghadapi kekeras-kepalaan Xiaojin. Xiaojin memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Guyu merasa cukup khawatir saat menghadapi Xiaojin. Namun, Xiaoyan tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Jika Guyu tidak turun tangan, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Bocah kecil, kenapa kau menambah masalah di saat kritis seperti ini? Beri jalan untukku yang tua ini. Guyu mengerutkan kening dan mendesah.
Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba terulur dari balik lengan bajunya dan berusaha menarik Xiaojin ke samping dengan paksa. Namun, tubuh besar Xiaojin tiba-tiba bergetar sesaat kemudian. Tak lama kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari tubuh Xiaojin, menerangi kolam petir yang gelap hingga menjadi seterang siang hari. Raungan! Tak lama kemudian, Xiaojin mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Raungan itu seperti guntur, mengguncang dunia. Seketika, pilar cahaya doki ungu emas melesat keluar dari mulut Xiaojin dan memasuki ruang hampa tak berujung di atas. Saat berikutnya, petir berkumpul. Ratusan petir hitam pekat dengan cepat berkumpul bersama di bawah kendali Xiaojin. Energi liar dan ganas di dalam diri mereka dihancurkan dengan paksa oleh Xiaojin. Setelah itu, kekuatan petir yang halus dituangkan dengan hati-hati ke dalam tubuh Xiaoyan di bawah kendali Xiaojin. Dengan dukungan kekuatan yang kuat ini, aura lemah di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat pulih. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan doki eksternal ini, itu lebih dari cukup untuk menembus penghalang bintang 5 dalam waktu singkat. Dengan dukungan doki ini, hati Xiaoyan yang marah akhirnya tenang. Baru pada saat ini Xiaoyan memulihkan rasionalitasnya dengan kepalanya yang dipenuhi keringat. Ketika dia mengingat tindakan gila yang telah dia lakukan sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebenarnya ada semacam perasaan dingin yang menusuk tulang di hatinya. Dahinya sekali lagi tanpa sadar mengeluarkan butiran keringat dingin yang besar. Sulit untuk membayangkan bahwa jika dia terus bertindak begitu gila tanpa Guyu dan Xiaojin di sisinya, kemungkinan kultivasinya akan mandek begitu dia sadar kembali. Dia akan tetap berada di level Kaisar Ban Bintang 4 selama sisa hidupnya. HMP, dasar bocah bau. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk berkultivasi selangkah demi selangkah, namun kamu bersikeras melawan arus. Sepertinya kamu tidak beruntung hari ini. Hanya kolam petir ini saja sudah cukup bagimu untuk mati 1.000.000 kali. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu masih begitu berani? Wajah Guyu tegas saat dia tanpa sadar menegur Xiaoyan setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum canggung. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bertemu dengan mata Guyu yang dipenuhi dengan keseriusan. Jantungnya tanpa sadar bergetar saat dia tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guyu melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Nada suaranya sedikit tidak sabar saat dia berbicara. Cepat sempurnakan energi di dalam tubuhmu. Jujur saja, jika bukan karena makhluk kecil ini, kau mungkin tidak akan mampu mempertahankan kekuatanmu. Apalagi menerobos ke Kaisar Ban Bintang 5. Xiaoyan hanya mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaojin setelah mendengar kata-kata Guyu. Xiaojin menundukkan kepalanya yang besar dan menatap Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengandung rasa terima kasih saat dia tersenyum lembut pada Xiaojin. Si kecil, ini semua berkatmu. Raungan. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Xiaojin mengeluarkan raungan naga yang menggelegar. Setelah itu, Xiaoyan tidak lagi menunda-nunda. Dia duduk bersila dan dengan cepat menyesuaikan kondisinya. Sesaat kemudian, dia sekali lagi memasuki kondisi kultivasinya. Kali ini, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa dia akan mampu menerobos ke Kaisar Ban Bintang ke-5. Sementara situasi di pihak Xiaoyan berangsur-angsur stabil. Mata tiga sosok manusia yang berjarak puluhan ribu kilometer tiba-tiba mengeras. Segera, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah tempat Xiaoyan berada. Mata mereka bertiga dipenuhi dengan ekspresi serius. Raungan naga ini dari orang yang aku rasakan terakhir kali. Jika memang begitu, kecepatan pertumbuhannya benar-benar mengerikan. Di aula besar, seorang lelaki tua berjubah emas sedang melihat ke arah Xiaojin dengan ekspresi serius. Bisikan-bisikan yang keluar dari mulutnya semuanya mengandung keheranan terhadap orang yang disebut itu. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke depan aula dengan langkah besar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap kekosongan di depannya. Pria, setelah kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, kekosongan di depannya tiba-tiba terdistorsi. Sosok yang terbungkus jubah hitam muncul. Sosok itu membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Dia dengan hormat berkata, "Kepala klan, apa perintahmu?" "Beritahu Long Lin untuk kembali ke klan. Tidak perlu melanjutkan pencarian. Orang tua ini secara pribadi akan pergi dan menemui orang itu." Nada bicara lelaki tua itu acuh tak acuh saat dia berbicara. Ketika lelaki berjubah hitam mendengar ini, sepasang pupil matanya yang berwarna emas di balik jubah hitamnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh.
Siapakah yang dapat membuat patriark mereka begitu memperhatikannya, sehingga dia benar-benar pergi menemuinya secara langsung? Meskipun lelaki berjubah hitam itu penasaran, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia mengangguk dan perlahan menghilang dari pandangan lelaki tua itu dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Bersambung ke bab selanjutnya.